analisis formasi topik spektrometri massa atau MS ya. Jadi MS ini bisa dikaitkan dengan kromatografi gas, GC, ya, GCMS atau ICP-MS, LC-MS. Sekarang ini adalah terkait dengan LC-MS. Baik, apa itu mass spektrometri massa? Jadi spektrometer massa itu alatnya. Itu teknik analisis, jadi metode analisis yang didasarkan atas perhitungan rasio massa dan muatan. Ya, jadi yang dihitung itu adalah rasio, ya, perbandingan massa per muatan. Jadi M per Z. Jadi yang dihitung nanti M per Z-nya. Jadi kalau kita menyuntikkan molekul ya senyawa ke dalam HPLC, nanti LC-MS, maka nanti akan keluar spektrum massa namanya. Nah, itu nanti sumbu absisnya itu adalah M per Z. Massa itu di sini berarti berbeda dengan kalau kita mengukur berat badan kita. Kalau mengukur berat badan dengan neraca, itu langsung ketemu massanya. Tapi kalau ini nanti molekul atau atom itu tergantung pada muatannya berapa. Yang kedua, molekul atau atom itu memiliki massa yang unik. Massa yang unik itu artinya apa? Kalau kita melihat beberapa data misalnya yang ada di dalam satu molekul, berapa beratnya, berat molekulnya berapa, maka itu nanti zat sedunia ini hanya tertentu saja. Itu artinya sudah unik. Nah, coba misalnya kalau kita masukkan di Google, ya, molekuler, organic molecule, with molecular weight, katakanlah 46,1. Kalau 4 itu adalah apa, etanol ya. Jadi zat sedunia ini yang keluar cuma etanol sama isomer-isomernya. Itu sudah mulai unik. Jadi kita ingat kembali pelajaran SMA dulu waktu pelajaran kimia ya. Itu kita sudah membahas tentang apa itu sistem periodik ya. Ini contohnya kalau saya punya tadi etanol dengan berat molekul atau bobot molekul 46,1. Nah, ini terbatas, jadi tidak semua apa yang kita tampilkan itu berbagai senyawa. Yang ada cuma etanol dan isomer-isomernya saja. Baik, spektrometer massa kita nanti berkaitan dengan atom atau molekul. Di dalam atom ada nomor atom, ada nomor massa. Jadi kalau saya punya karbon itu 6 sama 12. Coba ada yang masih ingat 6 itu menunjukkan apa? Halo, siapa? 6 menunjukkan apa? Nomor atom, Prof. Nomor atom. Ya, kalau 12 menunjukkan Nomor massa, Prof. nomor massa. Ya. 6 menunjukkan nomor atom. Menunjukkan apa lagi, Mas? Bisa menunjukkan jumlah proton juga, Prof. Sama jumlah apa? Elektron, Prof. Jumlah elektron. Ya. Jumlah elektron. Jadi jumlah elektron itu nanti pada ada dalam kulit-kulit ya. Ada kulit K, kulit L. Kulit K ini 2, kulit L-nya kan 4. Jadi karbon ini punya atom elektron valensi terluar itu adalah 4. Jadi kalau kita lihat dulu 1 S2, 2 S2, 2 P2. Ya. Itu berarti nanti termasuk golongan 4A. Apa yang perlu kita perhatikan pada saat kita nanti belajar di MS ini? Jadi nanti ini ada kaitannya dengan yang saya bilang tadi, elektron-elektron ini. Kemudian ini satuan dari berat molekul biasa ya Dalton. Ya kalau kita punya klor ada 35 Cl sama 37 Cl. Disebut apa ini? Ayo siapa? Disebut apa? Yang satu ada 35, ada 37. Halo?
ada 17 Cl35, 17 Cl37. Disebut apa? Masih ingat nggak? Ini off cam semua ya. Anda Isotop, Prof. ikut? Ya? Apa, Mas? Isotop. Oh, ya. Kalau bisa on cam ya. Saya pikir Anda kalau off cam, saya pikir nggak ikut nanti ya. Isotop, namanya isotop. Jadi nanti karbon itu ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14. Nomor atomnya sama-sama 6. Nah, ini juga isotop. Untuk apa kita mengingat kembali isotop? Karena nanti di dalam spektra massa, isotop ini keluar. Jadi nanti ada puncaknya isotop. Jadi kalau begitu apa? Kalau isotopnya karbon, nanti ada puncak straight gitu, ada fragmen ya. Maka sebelah kanannya itu ada satu lagi straight gitu ya. Ya, beda satu. Kalau beda satu berarti karbon C13 itu. Gitu. Jadi isotop itu muncul juga di spektra massa. Bagaimana kalau C14? Ya, di dalam MS C14 ini tidak muncul. Mengapa? Karena jumlah konsentrasi ya yang ada di dalam alam ini, kelimpahannya di dalam alam ini sangat kecil, sangat rendah. Jadi nggak muncul. Yang muncul adalah karbon C13. Ya, beda satu nanti. Spektrometri massa mengukur semua isotop. Isotopnya ada berapa setiap atom itu. Sekarang terkait dengan massa atom. Kita sudah banyak mengenal massa atom yang sejak SMA. Cuma massa atom yang kita kenal itu adalah massa nominal, nominal mass, massa nominal. Apa itu artinya? Kalau hidrogen itu kita hitung satu, padahal di sini 1,0079 yang tepatnya itu, bahkan lebih ya, 6 angka di belakang koma. Kalau misalnya saya punya nitrogen, biasa disebut kita pakai 14, tapi sesungguhnya bukan itu yang 14,0036. Jadi kalau kita nanti menggunakan instrumen MS, maka bukan nominal, massa isotopnya yang kelihatan, yang tampak itu nanti massa isotopnya. Jadi bisa angka-angkanya lebih detail ini di belakang koma ini. Itu yang diukur. Ada istilah massa eksak, dihitung berdasarkan komposisi isotop. Jadi kalau Anda tahu tadi 17 Cl35, 17 Cl37, berapa berat atom Cl? Itu tergantung yang ada di alam itu berapa. Ada yang 75%, ada 25%. Maka di total dalam perbandingan 1:3 tadi, ketemu kira-kira 35,5 itu keluar. Seperti itu. Ada lagi massa akurat yang ditentukan berdasarkan eksperimen. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau nanti saya akan menghitung kafein atau menganalisis kafein, maka bukan 94, 1940837. Kenapa kok harus ada 4 angka, 8 angka, 6 angka, 5 angka di belakang koma ini? Karena ada molekul lain yang mungkin punya berat molekul yang mirip. Mungkin saja ada yang 194,08, 136. Bedanya di sini. 0,081 ini. Nah, ada lagi yang berbeda sampai 5 angka di belakang koma. Bisa begitu. Jadi molekul-molekul organik yang ada di alam, termasuk dari metabolisme obat, itu bisa saja memiliki berat molekul yang mirip. Oleh karena itu nanti di dalam spektrometri massa itu masih bisa mengukur. Cuma tergantung alat yang kita punya, tergantung jenis alatnya. Ya, sampai 5 angka di belakang koma, 3 angka, atau cuma 1 angka. Itu tergantung dari instrumen yang kita miliki. Baik. Spektrometri massa. Sebetulnya spektrometri massa itu sederhana ya. Kalau dilihat dari gambar seperti ini. Di dalam spektrometri massa, komponen di dalamnya itu ada namanya ion source, mass analyzer, sama detektor. Ini saja. Jadi nanti sampel
sampel ini berasal dari GC atau berasal dari HPLC. Ya, kalau kita menyuntikkan pada HPLC di injektor kemarin kan, maka zat kita yang setelah kita injeksikan itu dibawa oleh fase gerak menuju kolom. Di dalam kolom terjadi proses pemisahan. Nah, artinya dia sampai pada detektor dalam waktu yang berbeda. Nah, itu ada namanya effluent. Jadi yang keluar dari HPLC itu, ya, apakah itu fase gerak, campur dengan sampel, itu keluar, mau menuju ion source ini. Nah, zat cair itu nanti bagaimana dirubah menjadi ion-ion gas. Karena sumber ion itu untuk menghasilkan ion. Ya. Untuk menghasilkan ion-ion. Merubah dari sampel yang keluar dari HPLC tadi menjadi ion. Menjadi ion-ion gas. Ya. Ion-ion gas. Kalau sudah terjadi ion-ion ini, maka nanti diakselerasi masuk mass analyzer. Didorong masuk, diarahkan ke mass analyzer. Penganalisis massa. Nah, di sini nanti bisa dipilih fragmen-fragmennya atau dideteksi semuanya, di scanning namanya. Ditampilkan semua itu spektranya atau dipilih. Kemudian setelah dipilih atau di-scan semua tadi, ya, full scan, baru masuk detektor. Maka hasil dari sini itu keluarlah namanya spektra massa. Spektra. Jadi Anda kan sudah kenal spektra UV, spektra IR, atau spektrum IR, spektrum Raman, ya. Sekarang adalah spektrum massa. Baik, kita lihat sekarang prinsip spektrometri. Ini saya awali dari GC, ya. Jadi nanti GC sama LC, LCMS itu agak beda, tapi secara umum adalah sama, ya. Ada agak bedanya pada ionisasinya nanti. Coba kita lihat, kalau kita punya molekul organik, di dalam molekul organik itu kan mengandung elektron kan. Cuma ini tadi satunya ketutup sini ya. Ada 4 elektron di luarnya ini. Nah, pada MS, pada saat effluent, fase gerak, molekul kita keluar dari kolom, itu kemudian dijadikan ion gas. Nah, jadi maksudnya kalau cairan maka akan nanti jadi droplet, ya, tetesan-tetesan gitu, terus diuapkan, maka terus diionisasi. Jadi ini dikasih energi yang tinggi, dikasih energi yang sangat tinggi. Apa yang terjadi? Ya, maka elektronnya keluar, elektronnya ini keluar, gitu. Maka akan terjadi namanya M+ titik. Ini adalah namanya radikal, ya, radial kation radikal. M+ titik ini nanti, ya, karena ini energinya sangat besar, 70 elektron volt, dan ini energinya masih ada di sini, M+ ini. Maka nanti akan terjadi namanya fragmentasi. Jadi ion-ion molekul kemudian terurai lebih lanjut, ya, dalam waktu yang sangat cepat, ya, untuk menghasilkan sebuah fragmen positif atau sebuah radikal. Jadi ini tadi yang saya bilang tadi, ini karena tadi ditembak dengan elektroenergi tinggi, maka di sini energinya sangat besar, tidak stabil, maka menjadi fragmen namanya. Jadi fragmen. Nah, fragmen itu yang bagaimana? Yang seperti ini, ya. Nah, jadi tadi dari M+ ini, M+ titik tadi itu, maka akan menjadi fragmen-fragmen. Fragmen-fragmen di sini. Sehingga nanti dihasilkan puncak yang paling kanan, ya, sebagai molekuler ionnya, baru dia keluar fragmen-fragmen begitu. Ion-ion molekul kemudian terurai lebih lanjut, ya, menghasilkan sebuah fragmen positif dan sebuah radikal. Sejumlah ion fragmen akan terbentuk, macam-macam tergantung senyawanya, ya. Dan masing-masing akan terurai lagi menjadi fragmen yang lebih rendah lagi. Terus begitu. Jadi tergantung pada energi yang kita berikan. Kalau pada GC itu sangat tinggi. Ionisasinya itu termasuk hard ionization. Maka pecahannya banyak. Jadi kalau nanti Anda bandingkan antara LC, MS sama GCMS,
pada GCMS itu fragmennya sangat banyak. Itu bedanya. Sekarang spektra massa. Spektra massa tolong dibedakan antara spektrum UV, spektrum massa ya dengan kromatogram. Itu beda ya. Nah, kalau minggu lalu sudah saya tanya ya spektrum UV itu apa, sumbu X-nya. Itu kan lambda ya, panjang gelombang. Y-nya itu absorban. Tapi kalau spektrum massa ini, yang ini adalah M per Z tadi. Yang ini fragmen-fragmen itu. Ya, fragmen-fragmen ada di sini. Nah, ini namanya relative abundance, kelimpahan relatif. Ya, apa yang kita dapat kalau kita kerja dengan LC-MS atau GC-MS? Kalau LC kromatografi kan, kromatografi cair, satunya kromatografi gas untuk GC, menghasilkan kromatogram. Jadi kita dapat kromatogram, tapi istilahnya TIC ya, total ion kromatogram atau total ion current. Jadi kromatogramnya bisa kita tampilkan ya, kita print kromatogram. Tapi di dalam MS ini kita bisa menghasilkan spektrumnya seperti ini. Jadi kalau kita gambar di kanan ini kan sebetulnya gabungan ya, 3 dimensi. Itu yang perlu diingat. Jadi kita punya spektra massa. Oke, contoh spektra massa ya. Mungkin ini sudah pernah dibicarakan di mungkin kuliah-kuliah lain, mungkin Anda sudah dapat ya kuliah ini. Tapi ini kita ingatkan lagi, kita gabung dengan LC ya. Pada yang saya bicarakan hari ini, khususnya terkait instrumennya. Jadi kalau kita lihat ini, perhatikan dari spektra ini. Sumbu X-nya M per Z, sumbu Y-nya relatif, ya, abundance tadi. Yang paling tinggi, fragmen, puncak yang paling tinggi ini disebut base peak. Ini dibuat 100%, dibuat 100. Kalau ini dibuat 100, yang lain itu relatifnya. Jadi kelihatan lebih tinggi di sini. Gitu. Jadi selalu dalam spektra massa yang paling tinggi itu base peak. Itu dibuat 100. Perhatikan yang kanan ini, ada 80 ya. M per Z-nya itu 80. 80 ada yang tinggi itu. Itu tadi M plus tadi. Yaitu namanya molekular ion. Ion molekul atau ion molekuler. Disebut parent peak. Ini tadi M plus tadi ya. Begitu dikasih energi jadi M plus. Nah, disebut parent peak. Nah, karena tadi tidak stabil, pecah menjadi fragmen. Fragmen-fragmennya itu disebut daughter ion. Ya, kalau ini nanti parent ion, maka yang lain daughter ion. Disebut daughter ya, sebagai anak perempuan karena nanti bisa beranak lagi dari fragmen itu. Nah, seperti itu. Perhatikan ya, tadi yang saya sebut, yang dari sini, yang ini tadi ya, sini ini keluar di sini satu titik, satu strip gini ya, bedanya cuma satu. Maka kemungkinan kalau kita lihat dari isotopnya ini dia karbon itu adalah isotop C13 ini, yang ini. Jadi isotop-isotop itu keluar semua di samping dari parent peak ini. Itu kira-kira spektrum massa ya. Kalau Anda nanti bekerja dengan LC-MS, spektra massanya seperti itu. Atau pada GC-MS. Coba ini sekali lagi. Ini termasuk juga satu spektrum massa. Ini 100 M plusnya tadi. Molekul ion M plusnya adalah 100. Berarti berat molekulnya di 100. Karena memang biasanya umumnya Z-nya itu 1 umumnya. Ya. Kita lihat sekarang dari apa keistimewaan dari spektrum massa. Spektrum massa ini kan termasuk nanti hasil dari detektor MS. Ya. Detektor MS yang pernah saya sampaikan minggu lalu, detektor MS ini sifatnya spesifik, yang universal. Atom molekul semuanya bisa dideteksi.
Sifatnya spesifik. Spesifik itu artinya bisa mendeteksi satu senyawa tidak keliru dengan yang lain. Jadi tidak terjadi namanya positif palsu. Coba perhatikan di sini 100, jadi 85. Nah, kalau kita kurangkan 100 dengan 85, selisihnya 15. 15 itu apa berarti? Kalau kita lihat pada saat ditembak dengan elektron energi tinggi tadi, dia pecah-pecah. Waktu pecah itu melepaskan gugus apa? Karena 100 jadi ke 85 adalah 15, maka ini termasuk gugus apa kira-kira yang lepas? Ada yang tahu? Ya, 3, Prof. CH3, ya. Seperti itu. Jadi berarti gugus yang ada di dalam molekul kita ada CH3-nya. Nah, nanti dikurangkan ini kurang berapa? Nggak usah hafal, tidak apa-apa. Tadi nanti di belakang saya kasih daftar ya. Nah, kalau kurang 29 itu apa? Kurang 17 itu apa? Anda bisa melihat itu. Itu kalau kita interpretasi. Oke ya. Apa istimewanya lagi? Istimewa lagi itu puncak-puncak ini, fragmen-fragmen ini itu memiliki nilai MZ yang sudah mengarah ke spesifik. Spesifik. Jadi kalau ini tadi biasanya kita pilih tiga tertinggi kita pilih atau yang khas, tiga yang khas. Yang 41 ini disebut base peak tadi, ya, paling kuat dan dikasih nilai 100. Terus ada lagi 43, ada lagi 57. Nanti kalau senyawa, kita menyuntikkan senyawa, ada profil seperti ini, yang 3 ini paling tinggi 41, diikuti 43, diikuti 57, yang perbandingan kayak gini. Jadi di dalam spektrum massa itu jumlah fragmennya itu sudah spesifik. Tinggi rendahnya juga spesifik. Jadi nanti kalau ada 41, 43, yang 57 sebelah sini lebih tinggi dari 43 gitu. Itu bukan 24 dimetilpentan, lain lagi itu. Nah, oleh karena itu nanti kalau pakai GC sudah dikenali dengan library. Ya. Kalau tidak, kita suntikan zat. Karena ini kita anggap sampel 24 dimetilpentan. Saya suntikkan 24 dimetilpentan. Kita bandingkan yang 41, 43, 57 itu antara standar dan sampel. Berapa persen itu? Ya, itu ada syaratnya di sana. Itu ya, terkait spektra massa. Jadi yang semuanya ini termasuk fragmen ion. Tadi saya sebut ada isotop ya. Isotop apa sih pengaruhnya isotop ini? Massa dan kelimpahan beberapa isotop di alam itu berperan penting dalam spektrometri massa pada saat kita interpretasi. Jadi karena spektrometer massa itu menghitung massa monoisotop. Jadi kalau saya punya Cl1735 sama 1737, dua-duanya dihitung. Dua-duanya bisa ditampilkan nanti. Terus dihitung isotop yang memiliki kelimpahan paling besar. Biasanya begitu. Ya. Ini pengaruh isotop tadi. Jadi nanti isotop ini ada yang M+1. Contohnya tadi karbon kan 12 sama 13. Bedanya cuma 1. Tapi nanti ada juga M+2. Jadi saya punya M+100. Kok ada yang 2 ya 102. Nah 102 itu berarti bedanya 2. Jadi nanti ada tabel seperti ini. Jadi kalau saya punya hidrogen H1 100%. Nggak ada itu isotopnya di sini. Tapi kalau misalnya karbon tadi, itu ternyata muncul C13. Tadi saya sebut C14 kan nggak muncul. C13. Berapa kandungannya C13 ini? Adalah 1,1%. Jadi ini khas untuk karbon. Jadi nanti kalau terkandung di dalam molekul berapa persen bisa dihitung. Dalam molekul kita itu ada berapa karbon. Kemudian ada lagi nitrogen, ya,
itu 0,4, dan yang khas lagi itu saya beri contoh kelur misalnya ya. Kelur ini 37 di situ. Maka di sini ada 24,5%. BR ya, ini seperti ini, hampir 50%, tingginya sama. Jadi bagaimana membedakan nanti ya? Itu bisa dilihat gambarnya sih khas juga. Nah, coba bagaimana pengaruh isotop ini? Saya punya molekul X ya, saya suntikkan dengan di MS, kemudian dihasilkan spektra kayak gini. Ini coba perhatikan di sini ada yang 304 ya, yang tinggi 100%. Disebut apa tadi yang 100%? Disebut apa? Basic. Basic. Speak. Ya, ini ya. Ada 304, ada 305. Kan beda satu. Kalau beda satu itu karbon ya, karbon. Ternyata di sini kalau base peak-nya 100%, maka yang 305 ini 15%. Tadi saya sebut ya 1,1% kan. Nah, sekarang kalau 15% berapa? Ya 15 dibagi 1,1. Ketemu 13,6. Dibulatkan 14. Jadi molekul yang kita suntikkan itu adalah jumlah C-nya 14. Jumlah C-nya 14. Ternyata ada klornya juga. Ada klor. Klornya 2 ini. Ini lihat. Ada 306. Ada 306, ada 307 di sini. Gambarnya kayak gini. Ya, tinggi rendah gini. Maka ini berarti dia ternyata ada klornya. Ya, MR-nya tadi adalah 304. Oke. Jadi makin banyak jumlah tadi ya, jumlah dari atom C, maka probabilitas C13 meningkat. Semakin besar C. Oke, ini ada tabel yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk lagi ya. Isotop. Kalau yodium sama F adalah monoisotopik. Jadi tidak ada isotopnya. Cl itu terdapat 2 isotop. 37Cl dengan 35Cl. 37Cl-nya itu kira-kira 3:1. Jadi 3:1 dan 35 ya. Br memiliki 2 isotop, yaitu 79, 81 sama 35 dengan rasio kurang lebih 1:1. Apa artinya? Coba perhatikan gambar yang kanan ini atas ya. Gambar yang Jadi kalau nanti kita punya yang klornya cuma 1, gambarnya kayak gini. 1 ini. Di dalam molekul ada 1 klor. Kalau ada 2 klor, gambarnya kayak gini. Gas. Kalau yang sama-sama tinggi begini, tadi sama-sama 50%, itu ada 1 brom. Tapi kalau modelnya kayak gini, gambarnya, maka dia punya 2 brom. Jadi ini kelihatan sudah mulai ke arah yang bisa untuk interpretasi ya. Pola spektra isotop. Lagi coba ini. Oke. Ada spektra massa kayak gini, ada 1 klor. Jadi M plus-nya 78. Ya, karbonnya kecil sekali di sini. Ya. Kemudian ada lagi 80. 80 berarti selisihnya 2. Berarti M plus 2. Nah, kalau gambarnya kayak gini, ternyata Cl-nya 1. Kayak tadi gambar tadi ini, Cl yang 1 ini. Nah, kira-kira 30% ya. Nah, seperti itu pada MS. Jadi yang saya sampaikan ini sebetulnya dari spektra-spektra itu banyak yang bisa kita interpretasikan. Tapi yang zaman sekarang karena softwarenya sudah maju ya, di GCMS, LCMS, mungkin ini hanya diperlukan pada saat Anda elucidasi struktur ya. Mungkin bisa dikaji ke sana.
Ada yang pernah dengar nitrogen rule, aturan nitrogen? Apa itu? Mungkin di kimia organik. Jika ion molekul, jadi molekular ion tadi ya, parent peak tadi atau parent ion tadi ganjil, M per Z-nya itu ganjil. Maka kemungkinan molekul ion itu mengandung nitrogen satu ya, atau mengandung satu atau pokoknya ganjil dalam jumlah ganjil 1, 3 dan seterusnya. Jika eh, jika molekul jumlah atomnya N-nya genap, maka molekulernya juga genap. Coba contoh yang bawah ini ya, contoh kanan bawah. Ini ternyata M per Z-nya 93, dia ganjil. Ternyata nitrogennya cuma satu, ganjil. Kalau dia genap, ada dua kemungkinan, tidak punya nitrogen atau nitrogennya genap. Di sini ada dua, begitu ya, nitrogen bromid. Ada lagi kalau satu dilakukan tiga, ini N-nya 3. Jadi begitu, tergantung ya. Nah, jadi kalau misalnya apa pada gambar yang di atas ini ternyata M plusnya molekular ionnya itu 87. Ternyata dia mendapat apa itu ada satu nitrogen. Interpretasi apabila dikaitkan dengan hasil scan data yang diperoleh dari EI/ECCMS, berarti elusidasi struktur analit yang didasarkan atas puncak-puncak yang muncul dalam spektra massa. Itu ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda ingin interpretasi, itu dasar-dasarnya dari MS. Nah, sekarang bagaimana spektra massa metanol? Berapa berat molekul metanol? Ada yang tahu? Berapa? 32, Prof. 32 ya. Oke. Ternyata spektranya kayak gini, Mas. Nah, ya. Jadi yang paling kanan ini 32. 32. Yang paling tinggi base peak-nya ternyata 31. Kira-kira keluar apa dari 32 ke 31? Nah, ini kalau dieja seperti ini. M per Z 32. Ini puncak, nah tadi namanya molekular ion molekul. Fragmen-fragmen puncak muncul pada 31 ada, 29 ada, 15 ada. Jadi peak pada M per E atau M per Z itu sama ya, 31. Itu menunjukkan H2C atau OH+. Terbentuk karena lepasnya satu hidrogen. Ya, seperti ini. 32 menjadi 31 plus. Jadi kalau dirunut satu persatu, ya walaupun ini ya harus ini ya dasar kimia organiknya kuat ya. Jadi dari 31 menjadi 29. Itu ternyata 22H+. Kemudian pada Me15 itu berarti metil tadi ya, metil. Tapi ini hanya untuk interpretasi. Jadi kalau misalnya suatu ketika Anda menyuntikkan metanol pada GCMS, kita nggak usah kayak gini-gini, ya nggak perlu begini ya. Jadi spektranya sudah keluar. Kalau Anda punya standar, Anda masukkan, ya terus Anda bandingkan, maka similarity-nya berapa. Nah sekarang di GCMS itu sudah ada library, tinggal kita panggil saja. Kita scan dengan waktu retensi tertentu, kemudian kita matchkan ya. Dia itu match berapa persen, gitu. Cocoknya itu berapa persen.
Ada yang 95%, 99%, tergantung molekulnya murni apa enggak. Jadi di sini ada persis kayak gini, 32 segini, 31, 29, terus gini. Komposisinya kayak gini. Langsung menyebut metanol. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini interpretasi massa tadi ya. Ini sudah saya sampaikan di sini kalau hilangnya 1, berkurangnya 1, 15, 17, 27, 29, sudah ada daftarnya ya. Kurang apa. Jadi M dikurangi tadi. Oke, ini sama nanti bisa dilihat. Baik. Tadi saya sebutkan bahwa ada effluent, ya. Jadi artinya yang keluar dari kolom tadi itu. Setelah itu kan mengalami proses namanya ionisasi. Di mana itu? Di sumber ionisasi, ion source. Nah, pada saat dia diionisasi, itu ada dua macam ya. Ada namanya hard ionization, ada yang namanya soft ionization. Itu yang paling banyak ya. Ada yang memang kuat ionisasinya, artinya energinya kuat. Satunya soft, yang lemah. Hard ionization itu ada pada kromatografi gas. Namanya EI, electron impact, electron ionization. Jadi nanti kalau Anda kerja dengan GCMS, maka di situ biasanya ada ionisasinya apa? Ditulis di situ. Electron impact atau electron ionization. Bagaimana kalau dengan HPLC, LCMS? Kalau LCMS dia tidak pakai EI, namanya ESI ya, ESI, electro spray ionization. Kalau tadi ini ditembak dengan energi besar, ini enggak terlalu besar. Maka ini juga termasuk soft ionization. Apa bedanya? Kalau saya pakai electron impact, electron ionization itu pada GC, itu energinya kan besar. Karena zatnya tadi sudah dalam bentuk gas yang mudah sebetulnya ditembaki dengan elektron tadi. Maka muncul puncak-puncak fragmen yang sangat banyak. Karena fragmennya sangat banyak, itu bisa khas. Untuk kualitatif bagus sekali. Makanya itu sudah ada library-nya, sangat mudah ya. Kalau Anda ingin tahu zat apa di dalamnya, selagi di dalam library-nya ada, langsung ketahuan. ESI, electrospray ionization, tidak seperti itu karena lemah, fragmennya tidak terlalu banyak. Itu pada HPLC. Mengapa kok begitu? Pada HPLC itu yang keluar dari kolom itu kan berupa cairan. Merubah cairan menjadi ion gas itu tidak mudah. Maka cairan ini nanti akan di nebulizer ya, disemburkan gas. Baru dia nanti akan jadi droplet, cairan-cairan, tetesan cairan makin kecil karena diuapkan. Maka nanti baru dirubah ke ion. Ada lagi namanya APCI, atmospheric pressure chemical ionization. Ini juga ada chemical ionization. Nah, chemical ionization itu menggunakan reaksi kimia ya dengan metan. Jadi di dalam alat itu bisa kita pilih yang chemical ionization. Tapi jarang ada sih. Kita biasanya punya yang EI ini. Yang chemical ionization tujuannya untuk apa? Energinya lemah. Karena chemical itu energinya lemah. Maka tadi kalau lemah berarti tidak banyak fragmen yang ini. Bahkan utuh. Bahkan utuh. Cuma keluar satu puncak aja. Nah, kapan kita gunakan chemical ionization ini? Kalau kita ingin tahu berapa berat molekulnya. Tanpa pecahan-pecahan itu. Itu lebih mengarah ke situ. Ada lagi namanya MALDI, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization. MALDI ya, ini dipakai untuk molekul besar ya, yang biasanya puluhan ribu sampai lebih dari 100.000 berat molekulnya itu. Ya, ini pakai MALDI. Kemudian fast atom bombardment itu jarang kita masih punya, yang punya kita ESI sama EI ini.
Ini kelihatannya kita juga belum punya ya. Nah, yang kanan ini apa maksudnya? Jadi nanti kapan kita pakai GCMS? Tadi GCMS kan EI ya. Kapan kita pakai yang apa LC? Karena pakai ES ini, ALDI gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, untuk zat-zat yang volatil, volatil itu non polar, berat molekulnya rendah ya. Berat molekulnya rendah, non polar, maka dia sifatnya adalah volatil. Maka kita bisa pakai EPDI atau EPCI masih memungkinkan. Ini GCMS, tapi GCMS sekali lagi itu kita biasa menggunakan yang apa tadi EI ya. Kalau kita gunakan ES ini, berat molekulnya juga tadi saya sebut 100 pun bisa Mas ya. Tapi senyawanya nggak non polar ya, ke arah polar. Jadi senyawa-senyawa polar itu kalau senyawa itu sudah ada gugus-gugus ya. Jadi kalau misalnya CH4 ya itu masih belum ada gugus, maka dia volatil. Tapi kalau sudah ada gugus Cl, gugus OH, makin panjang rantainya itu berarti dia mengarah ke polar. Maka biasanya yang secara umum yang dipakai ES itu apa? Menengah ya, bisa untuk APLC atau LCMS itu masih cocok walaupun berat molekulnya sangat tinggi. Nah, ini tadi ya electron ionization. EI disebut juga electron impact. Ini teknik yang banyak digunakan di senyawa organik. Itu biasanya itu untuk tadi yang saya sebut ya sekali lagi ini untuk GC ya. Banyak dipakai untuk GCMS, emisi elektron dari filamen yang dipanaskan. Jadi gambarnya kayak gini, yang sebelah kanan itu. Yang saya sebut tadi dikasih energi yang sangat besar tadi. Akselerasi menggunakan tegangan. Artinya elektron-elektron yang ada itu diakselerasi masuk ke mass analyzer nanti. Mencapai energi yang diperlukan. Jadi nanti pada saat kita kerja, berapa energi yang diperlukan itu dimasukkan dalam sistem. Molekul sampel fase gas ditembak dengan elektron berenergi tinggi tadi ya, 70 elektron volt. Mengapa kok 70 elektron volt ini ditetapkan secara internasional? Maka fragmen-fragmen ini nanti dapat dianalisa oleh library. Tampilkan zatnya apa, dikenali. Supaya seragam, maka seluruh dunia menggunakan 70 elektron volt. Sebab kalau 70 ini kita rubah makin tinggi atau makin rendah, itu hasilnya berbeda. Standarnya adalah 70 elektron volt. Ini sekali lagi ada library, tersedia database library yang lengkap. Apa kelemahannya kalau kita pakai EI ini? Puncak ion molekul umumnya kecil, bahkan tak tampak. Kan tadi saya sebut bahwa yang namanya EI ini kan hard ionization. Energinya yang ditembakkan tadi sangat tinggi. Maka kadang-kadang puncak ion, molekuler ion tadi M plusnya itu nggak muncul. Pada senyawa-senyawa tertentu nggak muncul, hilang. Gitu. Maka itu salah satu kelemahannya. Sampel harus mudah menguap dan termostabil. Kalau termolabil agak sulit ya. Terbatas untuk sampel bobot molekul kecil, biasanya kurang dari 1000 Dalton. Ya, kalau obat-obat itu biasanya malah di bawah 500 kebanyakan. Tidak dapat digunakan untuk LC, bisa untuk GC saja. Itu ya nanti bedanya antara GCMS dan LCMS terletak pada ionisasinya. Nah, sekarang chemical ionization, tadi saya sebut chemical ionization itu hard, termasuk bukan hard ya, termasuk soft di sini. Teknik ionisasi melalui interaksi antara molekul dengan ion dari reagen gas yang menggunakan metana ya. Proses ionisasi melibatkan transfer elektron, proton atau gugus penguatan dengan reaktannya ya. Jadi nanti ada reaksi seperti itu.
Ada istilah PCI dan NCI. PCI itu arti positive chemical ionization, satunya negatif chemical ionization. Jadi bisa diset positif atau negatif. Positive chemical ionization itu digunakan untuk sampel yang dapat membentuk ion positif. Tapi kalau yang lainnya itu adalah negatif. Nah, kapan kita milih positif, kapan milih negatif? Jadi biasanya kalau kita analisa itu, kalau kita tidak tahu positif atau negatif, dilakukan dua-duanya. Mana yang terbaik? Terbaik itu artinya apa? Seringkali positif chemical ionization itu puncak yang muncul itu rendah. Maka kalau rendah sekali, maka kita kasih negatif chemical ionization, maka nilainya jadi tinggi. Tadi itu ya pemisahannya apa dari sisi fragmennya tadi tinggi, lebih sensitif maksudnya NCI. Ini contohnya ya antara EI sama CI. Jadi kalau EI yang pada GCMS itu M plus ini tadi keluar spektra yang banyak ya fragmen-fragmennya. Tapi kalau pakai chemical ionization dia satu ini cuma. Nah, tambah yang besar ini, yang bawah ini kan cuma ya tidak banyak ya. Jadi tidak banyak seperti pada GCMS yang pakai EI. Sehingga ini kalau kita tahu berat molekulnya berapa ini seterusnya ya. Oke. Bagaimana sekarang teknik ionisasi pada LCMS? Ya, yang biasa dipakai tadi saya sebut electrospray ionization. ESI merupakan teknik ionisasi lemah, ya, soft ionization. Tidak seperti pada teknik EI pada GCMS. ESI merupakan proses thermal satu atmosfer ya, maka disebut atmospheric pressure ionization. Analit harus mengandung gugus-gugus polar. Analit harus larut dalam pelarut polar yang mudah menguap. Jadi nanti pelarut-pelarut yang kita gunakan itu pelarut-pelarut yang mudah menguap. Termasuk dalam fase gerak kita itu tidak boleh kita tambahkan zat-zat yang tidak mudah menguap. Contohnya kita menggunakan dapar. Biasanya kalau HPLC kan daparnya natrium hidrogen fosfat atau Na2HPO4 misalnya. Itu sulit menguap, maka tidak cocok untuk LCMS. Itu. Maka digunakan garam amoniumnya, amonium fosfat misalnya, ya itu yang dipakai. Nah, yang gambar di kanan ini itu menunjukkan tadi ya. Jadi kalau effluent keluar dari kolom itu berupa cairan itu, maka ditiupkan gas di sana, di nebulisasi ya. Maka jadi apa? Droplet, kemudian kan jadi ion, dibuat dalam bentuk ion karena dilewatkan dalam yang ada apa muatannya di sini, maka jadi ion-ion di situ. Tapi berat apa itu tesesannya itu kan dikasih lama menjadi lebih kecil ya, lebih kecil karena apa ini diuapkan. Jadi kalau di situ masih ada fase geraknya, fase darahnya menguap, maka droplet itu makin lama makin kecil, baru nanti diarahkan ke mass analyzer. Nah ini tadi ya yang saya cerita tadi. Eluan dari LC dialirkan melalui kapiler logam. Terbentuk droplet melalui proses nebulasi. Pembentukan muatan pada droplet melalui pemberian beda potensial antara kapiler elektrospray-nya dengan elektrodenya. Dan itu yang saya ceritakan seperti yang di gambar kanan ini tadi. Nah, ini proses ionisasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kita teruskan terkait dengan ionisasi sudah ya.
Jadi sekali lagi apa? Di ESI ini juga ada mode positif, ada mode negatif. Sama ya dengan yang ada di GC tadi. Contohnya apa? Mode positif. Itu nanti direaksikan ya zatnya itu. Nah, untuk senyawa basa itu membentuk garam HCl yang stabil. Jadi nanti namanya bukan M+, ini M plus H plus. Itu beda ya. Beda dengan tadi. Kalau yang di GC itu kan M plus. Kalau ini M plus H plus. Kalau dia menggunakan garam hidrogen, di sini ada H-nya. Garam HCl biasanya. Nah, kemudian di situ apa? Mungkin dengan natrium. Berarti yang kanan nanti kalau pakai natrium harus dikurangi 23 dulu. Tapi kalau yang ini yang pakai H plus, pakai H, maka nanti M persen yang paling kanan itu harus dikurangi 1. Kalau yang negatif ini berarti min. Nah, ini positif dan keunggulan dan kelemahannya kalau kita pakai electrospray ionization. Ya, teknik ionisasi sudah, sekarang mass analyzer. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke ya, kita teruskan. Penganalisis massa. Jadi kalau kita lihat di MS tadi, ya satu ada sumber ionisasi, yang kedua mass analyzer, penganalisis massa. Penganalisis massa itu bagaimana? Dia menganalisis massa. Jadi dia di sana nanti kita bisa memilih fragmennya, ya. Kita pilih di situ. Yang bagus kalau rentang dinamik linearnya lebar ya. Artinya berat molekul rendah sampai berat molekul tinggi itu masih bisa terdeteksi. Sensitivitas berarti juga deteksinya sangat rendah, dan resolusi. Di sini ada istilah resolusi. Resolusi di penganalisis massa. Tapi tolong jangan disamakan dengan resolusinya HPLC kemarin. Ini nanti beda ya. Nanti bisa kita lihat. Yang berikutnya adalah akurasi. Di dalam mass analyzer ini ada dua macam ya. Ada yang low resolution, ada yang high resolution. Jadi ada yang resolusinya rendah, ada yang resolusinya tinggi. Jadi ada di MS itu disebut HRMS, ya. High Resolution Mass Spectrometry, atau High Resolution Accurate Mass Spectrometry. Bisa begitu. Tapi orang di pasaran menyebut biasanya HRMS, High Resolution MS. Apa itu? Nanti beda-beda mass analyzer ini. Ada yang cuma satu quadruple, ada yang disebut quadruple, ada yang triple quadruple. Ada lagi namanya time of flight. Ada lagi namanya Q-TOF ya, Q-TOF itu. Beda-beda di situ. Nanti harganya pun beda, jadi beda-beda resolusinya. Ini quadruple itu. Quadruple itu lempengan logam begini, disusun ini seperti ini. Maka di sini ada beda potensial. Jadi nanti ion-ion kita tadi yang sudah terjadi di sumber ionisasi tadi diakselerasi masuk ke dalam ini quadruple ini, mass analyzer, menuju detektor berikut. Waktu berjalan ke situ, itu ternyata ini lurus ya, nggak keluar ini di sini, tapi dia lurus terus ini, melewati celah-celah ini menuju detektor. Itu yang dikendalikan dengan energinya yang diberikan di situ.
Jadi mekanisme kerja ion-ion dipisahkan sesuai perbandingan massa dengan muatan M per Z selama melalui sumbu pusat kuadrupol. Jadi nanti masuk ke situ itu kita bisa setting berapa molekul berat molekul yang kita scan dari berapa ke berapa. Itu bisa dipilih. Jadi bisa pisahkan ya, berdasarkan nilai M per Z-nya. Pemisahan ion-ion itu dilakukan dengan pemberian voltase terkontrol. Jadi harus kita ini dulu, optimasi dulu voltasenya ini. Ini kuadrupol. Berikutnya namanya triple kuadrupol. Kalau triple kuadrupol berarti apa? Ya, ini kuadrupol disusun 3 seri. Susun seri, triple kuadrupol. Untuk apa kuadrupol ini? Apalagi triple quadruple, itu biasanya untuk tujuan kuantitatif. Jadi kalau kita ingin kerja dengan kuantitatif, maka ini pilihannya triple quadruple. Jadi obat-obat yang diuji secara klinik, ya, diuji bioekivalennya itu menggunakan ini triple quadruple MS ini, untuk bioekivalen. Ada 3 Q1, Q2, Q3. Tapi sebetulnya yang Q2 ini hanya untuk fragmentasi lagi. Jadi dari Q1 ini sebetulnya kita sudah punya fragmen-fragmen. Fragmen tadi itu bisa dipilih, kemudian dimasukkan ke Q2, itu sebetulnya collision cell ya, untuk bertumbukan. Jadi nanti dikasih gas, helium, maka saling bertumbukan dengan gasnya, juga sama antar molekulnya. Sehingga dia menjadi pecah lagi membentuk fragmen-fragmen baru. Itu Q3. Jadi kalau bagaimana kalau triple quadruple LCM SMS ini, ya, berarti ini yang di atas ini cuma 1 quadruple-nya. Yang bawah ini ada 2. Jadi MS1, MS2. Jadi apa bedanya LCMS sama LCMSMS? Ada yang tahu? Apa kalau gitu bedanya LCMS sama LCMSMS? Ayo siapa? Ayo siapa? Jadi kalau LCMSMS berarti mass analyzer-nya lebih dari 1. Berarti ada 2 di sini. Kalau ini adalah MS1. Apa bedanya? Jadi sekali lagi, ini tadi dari inlet itu bisa dari LC ya. Masuk ke sini diionisasi. Setelah terjadi ion-ion tadi diarahkan ke mass analyzer 1. Nah, mass analyzer 1 ini kalau kita cukupkan sampai di sini seperti di atas, itu berarti LCMS, single quadruple. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu dia mungkin masih terjadi namanya positif palsu. Jadi positif palsu mungkin terjadi. Maka sekarang kalau kita pakai LCMS, maka yang dari sini kita pilih 1. Kan fragmennya banyak ini. Fragmennya banyak. Kita pilih 1, kita masukkan ke collision cell. Baru di sini terjadi apa? Tadi collision, itu berarti tumbukan dengan gas helium tadi, baru masuk ke yang mass analyzer kedua. Jadi seperti ini ya, yang atas ini. Jadi MS1 ini muncul ya, pemilihan, dipilih yang ini. Jadi nanti ada namanya qualifier ion, ion yang bisa kita pakai untuk kualitatif, ada yang kita bisa pakai untuk kuantitatif. Kalau kualitatif berarti nanti sifatnya spesifik. Ini dioptimasi ya, MS1. Kemudian setelah
dimasukkan MS2 atau Ki2 tadi itu di collision cell, maka jadi MS2 ini. Di sini terjadi fragmen tadi. Maka ternyata apa? Satu yang kita suntikkan, yang kita pilih tadi itu, sekarang jadi banyak. Nah, apa akibatnya kalau kita bekerja dengan LCMS? Ini lebih selektif ya. Jadi bisa membedakan yang satu ini masih bisa dibedakan lagi. Lebih selektif. Itu yang untuk triple quadruple MS. Jadi kalau kita punya LC-MS, tinggal di depannya itu adalah LC. Ada lagi namanya time of flight. Ya, time of flight. Apa kira-kira time of flight? Ayo, time of flight, waktu terbang ya. Jadi nanti ada LCMS yang mass analyzer-nya itu time of flight, TOF ya, TOF, TOF. Ion-ion yang dihasilkan oleh sumber ion diakselerasi ke dalam suatu medan listrik. Waktu terbang, ion-ion itu bersifat khas. Jadi nanti yang begitu masuk dari apa tadi sumber ion tadi dimasukkan ke mass analyzer. Nah, di situ kita ingat bahwa molekul itu atau ion-ion tadi itu dia punya energi kinetik. Kita ingat energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. Jadi yang masuk dalam mass analyzer tadi, energi kinetiknya itu dibuat sama. Dibuat sama ya. Jadi antar fragmen itu sama. Fragmen itu kan beda m per z-nya. Masanya kan beda-beda. Karena masanya beda-beda, kalau kita masukkan rumus ini, berarti V-nya juga beda-beda. Karena energi kinetiknya sama. Ya, masanya beda, V-nya beda-beda. Jadi kalau begitu dia nanti diterbangkan dengan kecepatan yang beda. Jadi 1 m, M1 ya, karena dia apa masanya tinggi, dia akan jadi rendah ya. Rendah. Jadi ada yang tinggi, waktu terbangnya ada yang rendah. Maka berdasarkan perbedaan waktu terbang itu, maka molekul-molekul itu dikenali, ya, dideteksi secara spesifik. Jadi apa keunggulan TOF ini? Keunggulannya terletak pada apa? Kualitatif. Ya. Jadi kalau tadi quadruple itu kuantitatif, kalau ini adalah kualitatif. Yaitu time of flight. Ini bagaimana kalau saya gabung quadruple time of flight? Quadruple itu ada 3 tadi, Q, 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 Q-nya yang tengah-tengah tadi dia pakai sebagai sumber ion, sumber apa tadi untuk kolisi tadi untuk tumbukan ya, sama time of flight. Jadi kalau kita punya seperti ini, MS kita itu bagus untuk kuantitatif, bagus untuk kualitatif, gitu. Dia apa? Banyak dimanfaatkan ya di bidang farmasi, di bidang mungkin nabati ya, banyak di natural product. Coba perhatikan di sini. Jadi yang paling kanan ini yang time of flight. Jadi ada triple quadruple tadi yang kemudian disusul dengan time of flight. Jadi cocok untuk kuantitatif dan kualitatif. Jadi ini bedanya Q-TOF sama TOF saja. Jadi nanti mungkin aja di LCMS-nya itu keluar kita punya cuma TOF misalnya. Atau ada yang Q-TOF. Tapi kebetulan di UNER ini punya 2 ya, yang Q-TOF ya, yang ini. Ini perbedaannya ya. Yang jelas di sini sudah gabungan quadruple dan time
of light. Karakteristik untuk HRMS, ya, ini tadi macam-macam analysernya, penganalisis masanya itu beda-beda ya. Jadi sekarang yang banyak ini adalah triple quadruple, itu untuk kuantitatif, kemudian Kitov ini, ya, kemudian key orbit trap, ya, kita belum punya ini. Yang ini. Ini triple quadruple time of flight, ya tadi sudah saya jelaskan ya. Ini nanti dengan software yang ada itu bisa dimainkan banyak ya untuk keperluan di analisis farmasi. Nah, ini gambarnya, gambar-gambar dari LCMS yang mungkin nanti Anda lihat di laboratorium, karena ini tergantung juga mereknya ya, mereknya beda-beda. Pertanyaan saya, kira-kira yang paling kanan ini apa ya? Paling kanan ini. Mesh analyzer-nya apa? Ayo, apa? Mungkin ESI, Prof. Spray. ESI itu ionisasinya ya, Mas. Mesh analyzer-nya. Jadi kalau ESI itu ionisasinya. Kalau mesh analyzer, tadi yang baru saya cerita. Tadi pertanyaan saya, mesh analyzer-nya. Penganalisis masanya. Yang paling kanan ini. Apa kira-kira? Apa? Nggak tahu? Time, Iya, Mbak. time, Apa, Mbak? Halo? Suaranya time nggak of saya dengar. flight. Apa, Mbak? Saya lagi. Iya, Mbak. Apa Time lagi? Time of flight. of Suaranya putus-putus ya. Apa di tempat saya ini putus-putus? Lagi, Mbak, coba. Time of flight saja. Ya. Yang lain coba. Quadruple time of flight, Prof. Ya. Quadruple time of flight. Ya. Ini kan agak panjang ya, Mbak. Agak panjang. Kalau agak panjang begini biasanya triple quadruple ya. Terus ada yang menjulang tinggi begini. Yang menjulang begini itu menunjukkan time of flight. Yang agak ke atas gini. Kalau datar gini panjang, maka itu triple quadruple. Nah, kayak yang tengah ini apa ya? Tengah itu triple quadruple. Yang atas tengah ini triple quadruple. Ya, jadi yang saya sampaikan ini Anda mengenal ya teknik ionisasi dan teknik untuk
mass analyzing-nya itu, mass analyzer-nya itu apa. Jadi nanti suatu ketika Anda mengunjungi laboratorium, nah ini bisa jadi diskusi ya. Misalnya di sana Anda kemarin cerita misalnya tentang HPLC, terus punya enggak di sini LC-MS? Oh punya. Nah, LC-MS mass analyzer-nya apa? Penganalisis masanya itu apa? Ini beda-beda, harganya pun beda-beda ya. Yang kiri mungkin single ya. Yang single quadruple itu paling sekarang ya sekitar 1 sampai 2 M paling. Kalau triple quadruple ini ya kira-kira 5 sampai 6 M. Kalau Q-TOF ini kira-kira ya 10 sampai 15 M. Beda-beda itu. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang ya, kita lihat. Yang dimaksud high resolution itu apa? Kemarin kan resolusi untuk puncak ya pada kromatografi, pada PLC ya contohnya. Masih ingat siapa yang masih ingat resolusi untuk 2 puncak kemarin rumusnya? Siapa yang masih ingat? RS ya. Coba rumusnya bagaimana? Yang masih ingat? Nah, saya sarankan sih apal sih untuk resolusi untuk HPLC itu. Ayo, coba dilihat. Yang RS ya, Prof. Hmm, RS sama dengan 2 dalam kurung TR2 dikurangi TR1 per W1 ditambah W2. kalau pakai W setengah, kalau pakai W setengah, apa? Izin menjawab ya, Prof. RS sama Hmm, dengan 1,18 dalam kurung TR kali B min TR kali A per W 0,5 ditambah W 0,5. W 0,5A ditambah W 0,5B. hmm. Ya, itu resolusi untuk HPLC. Sekarang bagaimana untuk spektrometri massa, ya? RMS tadi. Jadi kita ingin tahu ya mendeteksi senyawa. Senyawa tadi kan ada berat molekul yang bisa 4 angka, bisa 5 angka, 6 angka, itu dibedakan. Nah, kalau misalnya saya punya senyawa N-butan, ya, sama propanal, ini sama-sama 58 ini. Bisa nggak dideteksi di dalam MS, ya? Tergantung MS-nya, tergantung mass analyzer-nya, mampu enggak cuma 2 angka gini. Jangankan cuma demikian, yang 4 angka, 5 angka di belakang koma pun masih bisa dibedakan. Jadi kalau nanti saya punya 2 oktanon sama sama naftalin ini 128,12018. Ini 128,0626. Ini bedanya berapa? Tinggal mengurangi saja berapa di sini. 0, berapa begitu. Nah, itu menentukan tergantung mass analyzer-nya kemampuannya berapa. Maka kalau saya punya senyawa yang mirip satu sama lain, ternyata perbedaan berat molekulnya makin kecil 0,001 masih bisa dibedakan, berarti itu adalah high resolution. High resolution ya.
Jadi resolusi itu diukur, ya, itu resolusi R, resolution atau resolving power. Untuk menentukan resolusi digunakan biasanya full width at half maximum, FWHM. Jadi maksudnya kalau ada spektra kayak gini, yang di sini delta M-nya berapa? Yang tengah-tengah ini, delta M. Jadi artinya apa? Kalau delta M-nya makin kecil, R-nya makin tinggi. Maka high resolution. Apa gambarnya supaya dia kecil? Makin pipih, makin ramping. Apalagi berupa dalam satu kayak garis ya. Maka R-nya akan sangat tinggi. M ini berat molekulnya dari senyawa kita. Jadi nanti diukur delta M-nya berapa gitu. Jadi makin tinggi resolusi, artinya kemampuan MS tadi makin tinggi untuk menghasilkan sinyal yang berbeda dengan perbedaan MZ yang kecil. Jadi artinya nanti sinyalnya itu bisa beda-beda ya dengan delta M yang kecil ini. Jadi kalau misalnya ini katakanlah ketemu 0,4 ya, yang delta M-nya tadi, maka ini 1000. Ya, resolusinya itu 1000. Maka ini cuma single quadruple. Single. Kalau akan seperti ini ya, kecil gini, R-nya tetap ya, berat molekulnya misalnya 400. Nah ini ternyata diukur 0,004. Maka sudah berapa ini? 100.000. Maka sudah tergolong high resolution MS. Jadi makin ramping, apalagi berupa kayak garis gini, delta M-nya makin kecil. Kemampuannya makin tinggi di situ. Ada lagi namanya akurasi massa. Akurasi massa itu delta M per Z-nya. Itu ya, kita dikalikan 10⁻6 biasanya. Apa maksudnya? Jadi kalau quadruple MS, akurasinya tuh 200 ppm. Jadi kira-kira di situ ada kesalahannya 100 milidalton. Milidalton itu kan 0,01 ya. Jadi kira-kira bedanya cuma 0,1. Jadi kalau kita pakai quadruple MS tadi, itu hanya bisa membedakan 0,1 berat molekulnya. Tapi nanti kalau kita kerja, ini yang baru ya, orbit trap MS, itu 1 milidalton error. Jadi bedanya 0,01 ya, 1/1000. 1/1000 masih bisa. Nah sekarang kalau yang baru-baru itu ini apa kemampuan untuk sampai akurat ini itu bisa 0,0001. Jadi makin kecil ini kesalahannya ini berarti sebetulnya makin canggih, makin mahal. Tergantung pada tujuannya dipakai untuk apa analisis ini. Itu ya. Ini coba sekarang, saya punya spektra. Spektranya itu kalau dilihat dari yang ini, kan lebar ini. Berarti delta M-nya itu kalau di tengah-tengah sini, ya lebar ini. Tapi ada lagi yang di tengah-tengah ini, makin sempit. Di tengah-tengah ini juga makin sempit. Apa bedanya? Ya tergantung mass error-nya tadi. Yang di sini R-nya 500. Kalau spektranya kayak begini. Tapi kalau kita mampu menghasilkan yang kayak nomor 2 ini 5.000. Nah, kalau yang paling ini adalah bisa 50.000. Jadi kalau gitu MS, mass analyzer itu, tadi kan sudah saya sebut ya, ada yang single quadruple, ada yang triple quadruple, ada time of flight, ada namanya quadruple time of flight. Yang orbit trap saya tidak jelaskan ya, itu yang paling tinggi sebetulnya. Masih jarang yang dimiliki itu. Tapi kita memang belum punya itu. Yang orbit trap. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau begitu, misalnya kita analisa senyawa, metabolitnya, zat parent drug sama metabolitnya itu beda 0,01. Ya, pakai Q-TOF masih bisa ya. Kecuali kalau 0,0001 lah itu mungkin nggak mampu. Jadi semua itu tergantung pada mass analyzer yang kita punya. Nah, internasional itu banyak yang dipasarkan.
tergantung dana yang kita punya berapa. Oke ya, ini GCMS. Kalau GCMS ya GC digabung MS. Yang tadi pakai electron ionization. Nah, sekarang kita fokus untuk yang LCMS. LCMS berarti gabungan LC sama MS. Nah, LC-nya itu apa? Ya kromatografi cair. Berarti apa? Bisa HPLC, bisa UHPLC. Singkatan apa UHPLC? Masih ingat? Ultra HPLC, Prof. Yang lengkap, Mas. Ultra High Pressure Liquid Chromatography. Atau ultra high performance liquid chromatography ya. Oke. Kalau kita belajar kemarin minggu lalu, pemisahan untuk zat-zat yang tidak volatil, yang non volatil, maka HPLC yang paling banyak digunakan. Tapi kalau pemisahannya itu senyawa volatil, yang paling banyak digunakan adalah GC. Itu bedanya di situ. Ini saja sudah bisa menghasilkan pemisahan yang baik. Artinya zat ini sudah bisa dipisahkan. Artinya lebih selektif. Sekarang pada MS, tadi saya sebut, MS itu kan bisa mendeteksi yang apa? Senyawa yang deteksi secara selektif dan spesifik. Ya, spesifik itu artinya apa? Zat itu dideteksi tidak keliru dengan zat lain. Itu MS. Ya, tapi sekali lagi itu tergantung MS apa yang kita punya atau MS apa. Tergantung pada mass analyzer. Jadi LCMS itu gabungan ini secara instrumen. Ya, penggabungan teknik kromatografi cair dan spektrometri massa di situ. Unggul dari pemisahan sama yang berikutnya yang ini. Kalau GCMS, inletnya itu GC. Jadi GC digandeng dengan MS. Nah, ion source-nya apa? EI sama CI. Itu. Ini tolong diperhatikan ya. Ini adalah pakai elektron yang ditembakkan tadi ya. Dengan energi yang tinggi. Cocok untuk gas. Maka nanti GC MSMS. Boleh saja GC time of flight saja. Atau GC quadruple time of flight. Bisa digandeng-gandeng begitu. Bahkan sekarang ini ada GC, MS, MS, MS juga. Di pabrik-pabrik rokok itu sudah punya itu malahan. Detektor, kalau detektornya sih secara umum ya, terus data sistem ya, detektor secara umum yang digunakan untuk foto multiplier dan sebagainya itu ada di sini. Dari sini kan apa microchemical plate dan elektron multiplier juga bisa. Elektron multiplier biasanya kan foto multiplier, ini elektron multiplier. Itu pada GC. Gimana kalau pada ini? Ini contohnya aplikasi ya. Jadi kuliah ini lebih saya fokuskan untuk instrumentasi sama sedikit tentang aplikasi ya Kak. Memang dari S1 nggak terlalu mendalam sekali, tapi kira-kira yang tentang MS itu seperti itu, tinggal gabung GCMS atau SMS. Yang di sini saya tunjukkan adalah bagaimana aplikasi yang kita bahas tadi itu. Diterapkan untuk apa, digunakan untuk apa. Yang namanya UHPLC QTOF MS ini. Coba siapa yang bisa menerangkan?
Ayo. Siapa yang bisa nerangkan? Ya, jadi eh, apa untuk aplikasi ya. Jadi biasanya gini ya, kalau misalnya kita punya obat tradisional, itu ditambahi BKO, bahan kimia obat misalnya. Termasuk suplemen. Suplemen itu bisa ditambahi macam-macam ya. Obat-obat yang mungkin dipakai untuk tujuan tertentu ya, untuk pelangsing dan sebagainya. Banyak obat-obat itu yang tidak diperbolehkan. Maka bagaimana kita mendeteksinya? Selama ini kita banyak menggunakan kromatografi lapis tipis. Umumnya cuma satu-satu. Jadi misalnya ada paracetamol ditambahkan jamu. Maka jamu yang kita duga ada paracetamolnya kita ekstraksi, kita totolkan pada kromatografi lapis tipis. Totolkan, sampelnya ditotolkan, standarnya ditotolkan, di situ terus dianusi. Nah, apa yang terjadi nanti keluarlah kromatogram untuk lapis tipis. Kalau RF-nya sama, zatnya mungkin sama. Gitu. Terus bisa dilanjut ke densitometri. Bagaimana kalau pakai LC-MS? Nggak usah satu-satu. Ini 98 obat yang diduga ya. Misalnya ada zat yang satu diduga mengandung pelangsing, ya, sibutramine, satunya ada furosemid, macam-macam. Maka langsung kita ekstraksi, kita suntikkan. Maka akan keluar zat pada menit keberapa itu dikeluar. Karena sebelumnya kita tuh sudah tahu 98 itu kalau kita campur, maka dia akan menghasilkan data kayak gini. Masing-masing ini tahu kita menit berapa, apa menit ke 10,00 ini apa gitu. Dari situ. Jadi kalau kita punya sampel, kita tidak tahu sampel apa yang kita duga termasuk yang tadi 98 macam tadi. Saya suntikkan, keluar cuma satu, misalnya pada puncak kira-kira nomor angka 7 ini ya, kira-kira puncak kecil gini. Walaupun kecil gini,
atau puncak pada waktu retensi berapa. Pada waktu retensi. Misalnya keluar retensi nomor 10 ini keluar, maka kita bisa klik ya itu MS-nya bagaimana, zatnya apa gitu. Itu bisa ketahuan. Itu kelebihan dari LC MSNS. Itu lagi yang tadi ya, keluar ini spektranya masing-masing itu bisa dikeluarkan. Dan itu kalau ada library-nya, oke. Kalau tidak, berarti kan kita sudah punya standarnya. Ya, saya kira sudah selesai ya. Itu terkait dengan apa dari topik untuk SNS. Saya akan menunjukkan video sebentar ya tentang instrumennya. Sebentar saya mungkin harus pindah device. Atau ada pertanyaan dulu? Silakan. Yang belum presensi tadi sudah hadir semua? Permisi, Prof. Tadi saya belum sempat presensi. Siapa Mbak? Atas nama Hasna, Prof. Nah ya, oke, sudah saya klik sekarang. Terima Ya, kasih, Prof. siapa lagi? Saya Prof, atas nama Naifa saya. Siapa Mbak? Naifa Naifa. saya. Ya, tinggal dua. Ayu sama Virial, Prof. ya, ya. Makasih, Tinggal Prof. satu. Ayu. Ayu Puspita nggak hadir. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi nanti pada apa ya? Nanti sebelum UAS ada soal-soal untuk latihan ya. Nanti setelah itu ada apa? Soal-soal UAS kaitannya MS. Ya, saya lebih mengutarakan ke instrumentasi saja. Anda harus tahu apa itu teknik ionisasi. Anda perlu tahu jenis-jenis mesh analyzer, fungsinya. Ya. Tadi belum saya sampaikan di dalam MS itu. Jadi tadi kan ada sumber ion sama MS analyzer sama detektor. Itu harus dioperasikan dalam sistem vakum ya. Harus vakum. Jadi nanti kalau Anda lihat LCMS ada pompa vakumnya. Kenapa? Kenapa kok di vakum? Jadi tadi kan ion-ion itu berjalan dari ion source menuju mesh analyzer, menuju detektor. Itu harus vakum, tidak ada gas lain. Seandainya ada udara di dalamnya, tidak di vakum, ada udara di dalamnya, maka nanti ion-ion tadi bertumbukan dengan udara. Gitu. Tentu hasil analisisnya berbeda ya kalau itu tidak terpengaruh oleh ion-ion yang lain. Jadi yang hasil vakum itu supaya tidak ada tumbukan dengan zat lain itu selama analisis di MS itu makanya dibuat vakum. Ada pertanyaan? Sebentar lagi saya tampilkan ayo pertanyaan dulu. Oke,
Your samples are precious. And turnaround time is critical to the success of your organization. A sensitive yet rugged instrument that provides day in. Suaranya sudah masuk, Mbak ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Your samples are precious, and turnaround time is critical to the success of your organization. A sensitive yet rugged instrument that provides day in, day out performance is cornerstone to your workflow. Now, productivity is elevated to a new level with the Agilent 6495C Triple Quadruple LCMS, combining extreme sensitivity with robustness, reliability, and accuracy. Based on proven iFunnel technology, the Agilent 6495C Triple Quadruple LCMS includes rugged ion optics, collision cell, and detector. All these elements work in concert to bring users more confidence in their results. Outstanding quantitation begins with the Agilent Jetstream ionization technology. Agilent Jetstream technology provides efficient desolvation or ionization of a broad range of compound classes. A hexabor ion injector capillary increases the amounts of ions entering, achieving a significant increase in ion sampling for a 10-fold gain in signal intensity. With VacShield, the ion injector capillary can be easily removed without venting for increased uptime. The first ion funnel operates at high pressure, collects ions, and propels them forward. The second stage funnel operates at a lower pressure, tightly collimating the ion beam for further sample enrichment. An optimized octopole ion guide provides high-efficiency ion transmission over a wide mass range. Newly engineered ion transfer optics increases precursor ion transmission for a higher sensitivity and precision. The optical lens elements reduce contamination and enhance the ease of autotune, improving overall system robustness. Hyperbolic quadrupoles emulate the shape of the hyperbolic quadrupole field for enhanced transmission efficiency in both quads. The first quadrupole mass filter only allows ions of the target analyte to pass through to the collision cell. The curved and tapered hexapole collision cell design maximizes ion transmission while minimizing detector noise from neutrals. An axial cell acceleration voltage ensures fast and sensitive MSMS without crosstalk effects, even at the fastest MRM dwell times. The second quadrupole serves as a mass filter for fragment ions produced in the collision cell. For quantitative analysis of a target compound, the second mass filter is operated in a selected ion monitoring mode for target fragment ions. Finally, the advanced detector assembly features a high-voltage conversion diode that enables highly efficient positive and negative ion detection. This design improves signal conversion efficiency while maintaining very low noise. The high-performance 6495C Triple Quadruple LCMS not only continues the innovation of triple quadrupole technology, but also elevates the sensitivity and reliability to a new dimension, facilitating the detection at low attogram levels with excellent precision. No matter what compound of interest or sample matrix you face, the Agilent 6495C Triple Quadrupole LCMS brings unprecedented sensitivity, accuracy, reproducibility, and productivity to your laboratory. Gimana? Lebih jelas? Ada yang bisa jelaskan? Halo? Atau ada pertanyaan? Coba carikan satu lagi ya.
Sudah kelihatan? Sudah, Satu lagi Prof. ya. Whether you are identifying proteins and characterizing post-translational modifications, searching for metabolite biomarkers, or finding impurities in pharmaceuticals or food, the Agilent 6510 Quadrupole Time-of-Flight LC-MS is an outstanding choice. It delivers better than 2 ppm mass accuracy for MS and better than 5 ppm mass accuracy for MS-MS. It also delivers wide in-spectrum dynamic range and unsurpassed QTOF sensitivity, all in a reliable and easy-to-use system. Great sensitivity starts with superior ionization technology. Agilent's patented nebulization technology produces finer droplets and delivers more ions to the mass spectrometer. A second nebulizer introduces reference mass solution that ensures continual mass axis correction for the best possible mass accuracy. High-volume counterflow drying gas reduces noise related to incomplete drying of solvent droplets and keeps the sampling capillary and ion optics cleaner for reduced maintenance. A thin skimmer aperture, carefully matched hole size, and short capillary to skimmer distance reduce beam broadening. An on-axis octopole ion guide provides nearly 100% ion transmission over a wider mass range. Patented lenses enhance high mass ion transmission and increase sensitivity over a wider mass range. The quadrupole mass filter allows only ions of the target mass to pass through. The hyperbolic shape of the rods enhances ion transmission and spectral resolution. In the hexapole collision cell, precursor ions strike collision gas molecules, generating product ions and neutral fragments. Linear axial acceleration and high collision gas pressure ensure that all ions exit the collision cell with nearly identical energy. This allows the same mass calibration factors to be applied to MS and MS-MS ions. The result is better than 5 ppm mass accuracy for MS-MS ions. Another octopole ion guide keeps the ions together while allowing excess collision gas to be pumped away. A quadrupole ion guide flattens the stream of ions for better transmission through the slicer. The slicer reduces variations in the vertical momentum of the ions. Ions with too much vertical momentum do not reach the pulsar. This improves mass accuracy for all ions. The flight tube is constructed of special materials with very low coefficients of thermal expansion, so it is less sensitive to temperature changes. The reflecton compensates for minor velocity differences, improving the resolving power of the 6510. The microchannel plate detector converts the ion signal from electrons to photons and back to electrons. This electrically isolates the high-voltage flight tube and front of the detector from the signal passed to the electronics. ADC digitizer electronics provide extremely high mass accuracy over a broader dynamic range. The 6510 offers outstanding in-spectrum dynamic range for a time-of-flight instrument. When you need the ultimate in LC, MS, MS power and versatility, the Agilent 6510 QTOF provides it. With an ease of use and reliability rarely found in a research-grade mass spectrometer. Ya, itu yang QTOF ya, Quadruple Time of Flight. Ya, ada pertanyaan? Jadi minimal Anda tahu instrumentasinya tadi ion source, analyzer, detektor, ya itu intinya di situ. Anda pada semester 4 ini mengenali prinsipnya dan juga tahu ya kalau ada MS itu yang mana MS-nya berbeda-beda. Ada pertanyaan? Cukup ya? Mohon maaf, Prof. Tadi ada yang belum absen atas nama Ayu Puspitasari. Bentar Ya, dulu Kak. saya carinya. Ya, ada kendala tadi katanya, Prof. Terima kasih, Prof. Udah
Sebentar ya, sudah nggak ada lagi. Oh, di sini tadi. Oh, udah mati. Ya, nanti saya masukkan sendiri aja, Mbak Ayu, Mbak Ayu ya. Iya, Ayu Puspita Nanti